Oke, baik ya. Halo, ketemu lagi kita ya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan juga sukses semua urusan. Oke, itu paling baik begitu ya. Baik, oke. Nah, pada video ini akan dibahas tentang jaminan pensiun BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, seberapa membantu pensiunan. Oke, saya ulangi lagi ya, materi bahasanya adalah jaminan pensiun BPJS seberapa membantu pensiunan. Sehubungan dengan jaminan pensiun BPJS, ya, tidak salah bila yang dibayangkan oleh para pekerja setelah mereka pensiun akan mendapatkan jaminan pensiun dalam jumlah yang cukup memadai untuk kebutuhan hidup pada masa pensiun yang diterima setiap bulan di masa pensiun. Oke ya, oke. Juga mereka tentunya juga membayangkan bahwa segera setelah mereka PHK karena usia pensiun, PHK di perusahaan ya, mereka akan mendapatkan uang pensiun setiap bulan. Bayangan dan harapan tersebut tidak salah, wajar saja. Memang begitu kan? Karena orang itu dari muda, agak tua, menua, dan kemudian pensiun, dan tidak ada lagi. Ya, itulah kehidupan manusia ya, seperti itu. Akan dibahas dalam video ini seberapa jauh dan seberapa banyak harapan para pekerja calon pensiunan tersebut akan terpenuhi sebagaimana yang mereka harapkan. Ya, oke ya. Oke. Nah, inilah rangkuman dari materi yang akan dibahas pada video ini. Judulnya adalah jaminan pensiun BPJS seberapa membantu pensiunan. Beberapa hal untuk dibahas adalah ada 5 item di sini ya. Oke. Pertama adalah satu, jaminan pensiun pada BPJS adalah merupakan salah satu jaminan sosial dari 4 jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya disebut dengan BPJS Jam Sostek, begitulah ya, karena memang terkenalnya dulu Jam Sostek. Yaitu ya 4 jaminan yang lain adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Dan tentunya tambah satu adalah jaminan pensiun. Jadi total 5 ada jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Jam Sostek. Oke. Angka 2 di situ, siapa, pihak mana yang membayar iuran jaminan pensiun? Ini juga perlu diketahui ya. Oke. 3, kapan jaminan pensiun dapat dinikmati oleh pekerja atau peserta program jaminan pensiun BPJS Jam Sostek? Ya, kapan jaminan pensiun itu dapat dinikmati? Apakah begitu pensiun lalu kemudian bulan depan atau 6 bulan lagi menerima uang pensiun? Nah, nanti kita lihat ya, kita bahas. Oke. 4, berapa besar uang pensiun yang akan didapat setiap bulan setelah bekerja pensiun? Maksudnya didapat dari BPJS Jam Sostek ya. Oke. Mulai kapan? Yang kelima, mulai kapan uang pensiun dapat diterima oleh pekerja yang pensiun? Nah ini gambarannya seperti apa gitu ya. Nah 5 hal inilah yang akan dibahas dalam video ini. Oke. Nah ya, pensiun itu memang akan kodrat ya, kalau memang panjang umur. Oke. Kodrat kehidupan manusia dalam kehidupan secara garis besarnya dapat dipilah menjadi beberapa tahapan. Natural ya. Nah, pertama tentu masa muda. Masa muda untuk mengikuti pendidikan, sekolah, kuliah, dan sebagainya. Kemudian masa awal berkarya. Setelah lulus, ya katakanlah kuliahnya misalnya, masa awal berkarya, masa berkaya, ya, masa berkarya, masa akhir karya atau usia pensiun, kemudian masa tidak lagi berkarya secara resmi, masih dekat dengan akhir kehidupan, masa dekat dengan akhir kehidupan. Itulah tahapnya ya. Saya ulangi lagi ya. Oke. Jadi mulai dari masa muda, mengikuti pendidikan, masa awal berkarya, bekerja maksudnya, kemudian masa bekerja, masa akhir kerja yaitu usia pensiun, masa tidak lagi bekerja atau sudah pensiun, masa dekat dengan akhir kehidupan, dan masa ketika meninggal dunia. Ya, itulah siklus atau urutan
manusia di dunia ini. Oke, baik. Adalah wajar bila seorang masih berusia sekitar 30-an, 40-an tahun, masih sepenuh energi bekerja, fokus di bekerja. Belum terpikir tentang bagaimana seseorang akan mencukupi kebutuhan hidupnya setelah harus PHK karena usia pensiun. Belum terpikir lah, masih muda kok. Dan itu wajar ya. Saya dulu juga begitu. Ya, oke. Periode berikutnya pada mulai usia 50-an tahun, 50, 51, 52, dan sebagainya, adalah masa mulai terlintas tentang bagaimana mendapatkan penghasilan untuk kehidupan pada usia 56 tahun dan seterusnya. Seandainya masalah 56 tahun itu adalah usia pensiun di perusahaan ya. Kemudian perusahaan-perusahaan tertentu ya, tentunya perusahaan yang berkemampuan keuangan tinggi membuat program DPLK, singkatan dari dana pensiun lembaga keuangan, semacam tabungan ya. Tabungan nanti kalau pensiun diberikan semuanya itu tabungan itu. Namanya juga tabungan ya. DPLK atau program DPPK. DPPK singkatan dari dana pensiun pemberi kerja. Nah, DPPK ini adalah program pensiun bulanan. Nah, ini terserah pada perusahaan. Apakah program pensiun itu adalah DPLK atau DPPK? Yang terang program pensiun ini bukan program pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Softtek. Ini lain ya, lain lagi. Dan ini tidak wajib tergantung pada kemampuan perusahaan ya untuk melaksanakan program ini. Ya memang program ini juga bisa merupakan daya tarik ya. Mungkin orang tertarik untuk bekerja di perusahaan itu karena memang ada program DPLK atau DPPK tadi. Oke. Tapi intinya adalah ini adalah berdasarkan pada kemampuan keuangan perusahaan itu ya. Oke. Tidak ada hubungannya dengan program jaminan pensiun di BPJS Jamsostek. Nah, di sisi lain ya untuk semua bangsa Indonesia ya gitu kan, pemerintah menyediakan BPJS Jamsostek ya atau BPJS Ketenagakerjaan yang salah satu programnya sebagai jaminan sosial yaitu jaminan pensiun yang akan dibahas dalam video ini. Oke. Nah, tentunya yang dapat jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan ya mereka yang bekerja kan, karena itu mereka membayar iurannya dan sebagainya yang dibayar oleh sebagian dari perusahaan, sebagian dari si pekerja itu sendiri. Oke. Nah, inilah sistematika daripada program jaminan sosial ya. Nah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ya, pada pasal 5, berdasarkan undang-undang ini dibentuk BPJS. Pasal 5 ayat 2, BPJS bagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah dua macam, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, adalah BPJS Ketenagakerjaan ini atau yang disebut dengan BPJS Jamsostek itu ada total ya pada saat ini ada 5 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, ini program yang sudah ada sejak zaman Jamsostek masa lalu. Kemudian program yang baru adalah jaminan pensiun dan kemudian jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, yang akan dibahas di sini adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang angka 4, jaminan pensiun itu. Oke. Ya. Oke. Nah, pasal 15. Nah, pasal 15 di sini adalah tentang PP 45 tentang tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Jadi Undang-Undang 24 tahun 2011 itu adalah undang-undang tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tapi pengaturan-pengaturan tentang program-program itu diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, dalam hal ini pengaturan tentang program jaminan pensiun diatur dalam PP, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Pada pasal 15, ada 4 ayat di sini ya, sebelah kiri ya. Oke. Jadi untuk pertama kali usia pensiun itu ditetapkan 56 tahun. Ya. Oke. Ini adalah versi usia pensiun versi program jaminan pensiun BPJS ya. Oke. Karena nanti ada versi lain, usia pensiun versi perusahaan masing-masing. Mulai 1 Januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi 57 tahun. Nah, sambil silakan lihat yang di tengah. Jadi periode 1 Januari 2019, usia pensiun, artinya mulai bisa mengambil uang pensiun itu adalah pada usia 57 tahun.
Nah, usia pensiun ini berganti bertambah 1 tahun setiap 3 tahun. Jadi di situ gradasinya adalah 2019, 2022, 2025, terus ke bawah sampai 2043. Puncaknya adalah pada tahun 2043, maka uang pensiun itu baru diberikan apabila orang itu sudah berusia 65 tahun. Nah, oke. Jadi itulah pola yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tentang program pensiun. Oke. Nah, oke ya. Ayat 4. Dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetap yang bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja. Ini masalah lain lagi gitu ya. Oke. Tapi intinya di sini untuk menunjukkan bahwa kapan si pekerja yang pensiun itu bisa mendapatkan uang pensiun itu ada gradasi seperti ini, ada jadwalnya, ada jadwalnya. Oke. Nah, kemudian ya, nah pekerja yang pensiun pada tahun ini 2024 ya, itu kan paling-paling katakanlah mulai dari tahun 2019 ya kan, itu kan baru 5 tahun ya kan. 2019 program itu dimulai dan orang itu pensiun tahun 2024 kan baru 5 tahun. Ini belum bisa karena nanti di pasal lain daripada PP 45 2016 diterangkan bahwa untuk bisa menikmati uang pensiun bulanan sampai meninggal dunia katakan itu minimal harus mengalami 15 tahun masa iur. 15 tahun masa iur ya. Oke, jadi bisa 15 kali 12, 1 tahun 12 bulan kan. Jadi 180 bulan mengiur. Itu baru bisa uangnya yang terkumpul itu disebar bisa cukup untuk sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Oke. Rentannya begitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini eh, jadi nah ini pada pasal 24 di bawah sebelah kiri ya. Dalam hal sebentar ya. Dalam hal peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa iur 15 tahun ya, peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi. Nah, jadi kalau ternyata seorang pekerja itu pensiun ya dan dia belum 15 tahun kan jelas tidak bisa menikmati pensiunnya kan karena disyaratkan ikut sertanya itu harus 15 tahun gitu kan. Nah, maka uang yang terkumpul diberikan. Uang yang terkumpul itu apa adanya. Misalnya 5 tahun ya berapa 5 tahun kan dana iuran selama 5 tahun itu diberikan semuanya kontan sekaligus. Jadi dia tidak berhak atas uang pensiun kan. Intinya adalah seperti itu. Nah, di sini penjelasannya di bawah ya. Bagaimana dengan pekerja yang pensiun pada tahun 2024? Sekarang ini kan jawabnya pekerja belum dapat menerima uang pensiun ya berdasarkan pasal 19 ya. Nah, program pensiun baru mulai 1 Januari 2019 kan. Jadi ya dapat uang iuran yang terkumpul gitu kan. Bagaimana dengan dana pekerja terkumpul? Nah, jawabnya adalah peserta berhak mendapatkan seluruh dana yang sudah terkumpul ditambah dengan hasil perkembangannya. Seperti itu ya. Oke. Nah, lanjut ke berikutnya. Untuk pertama kali ya, manfaat pensiun paling sedikit minimal ya di sini adalah 300.000 per bulan. Ya, ini tentunya tergantung pada gajinya ya, pada waktu itu berapa iurannya kan begitu. Oke. Nah, ayat 2, untuk pertama kali manfaat pensiun paling banyak ditetapkan sebesar 3,6 juta untuk setiap bulan. Ini setiap bulan ya. Oke. Nah, untuk bisa mendapatkan uang pensiun itu ya, karena tadi kan dikatakan minimal 15 tahun mengiur ya gitu kan. Nah, anggaplah ini mulai tahun 2019, maka periode pertama bagi pekerja yang bisa mendapatkan uang pensiun itu adalah nanti di tahun 2034. Dari mana 2034? Kan program pensiun mulai tahun 2019. Ditambah 15, ya 2034. Sebelum tahun 2034, tidak ada seorang pun yang akan bisa mendapatkan uang pensiun bulanan. Karena masa iurnya belum 15 tahun kan. Nah, gitu. Nah,
Oke, besaran manfaat pensiun itu di atas itu jadi disesuaikan. Jadi tidak segitu terus begitu ya. Sesuai dengan perkembangan tentu akan makin naik, makin naik, makin naik seperti itu. Itu angka itu kan angka tahun 2019 ya. Oke. Nah, sekarang tentang upah ya. Sebelum lanjut untuk diketahui bahwa iuran program pensiun itu adalah dibayar oleh perusahaan sebesar 2% dikalikan upah, dan yang 1% kali upah itu dibayar oleh pekerja. Jadi total setiap bulan itu mengiur 3% dari upah pekerja yang bersangkutan. 2% dibayar oleh perusahaan, 1% dibayar oleh pekerja. Oke, itu apa iurannya setiap bulan. Oke. Nah, di sini batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar iuran jaminan pensiun untuk tahun 2015 ditetapkan sebesar 7 juta. 7 juta ya. 2015 ini tahun mulainya program pensiun ya. Waktu diaturnya gitu. Oke. Nah, ya meskipun gajinya adalah 30 juta ya dihitung dari 7 juta. Ya itu seperti itu. Oke. Nah, cukup jelas ya. Oke. Nah, kalau dilihat seperti ini sih kelihatannya bagus ya, kelihatannya. Ya, bayangkan kalau misalnya setiap bulan dapat 3,6 juta, ya, tapi kan tadi dikatakan bahwa hingga 2034 tidak ada satupun peserta program pensiun yang bisa mendapatkan uang pensiun bulanan karena belum terpenuhi kepesertaannya dalam 15 tahun, ya, mengiurnya belum 15 tahun. Kalau itu dimulai tahun 2019 yang lalu. Oke. Nah, kita lihat di sini masalahnya, gitu kan. Ini hati-hati ya, pelan-pelan sekarang. Silakan kita ada di halaman ini ya. Oke. Silakan lihat kiri bawah. Ada 2 macam ketentuan. Ini supaya jelas nih. Satu, bicara usia pensiun. Nah, bisa 2 kemungkinan. 1 dan 2 ya. Satu adalah usia pensiun dalam kaitannya dengan hubungan kerja dengan perusahaan. Dan itu diatur dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama. Jadi usia pensiun dalam PP atau PKB itu adalah usia pensiun versi perusahaan. Usia pensiun yang terkait dengan hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan dan tentunya tunduk pada ketentuan dalam PP atau PKB. Nah, penentuan usia pensiun di sini itu dibebaskan oleh undang-undang, diatur sendiri oleh perusahaan. Silakan perusahaan mengatur sendiri di PP atau PKB. Ketentuannya diatur di situ ya. Oke. Nah, pada umumnya sih sekitar 56 tahun. Ada perusahaan yang 56 tahun pensiun, ada 57, ada 58, ya sekitar itulah. Memang yang paling umum ya antara 56, 57 tahun itu. Nah, oke. Nah, ini uang pensiun ini, ketika pekerja mencapai usia pensiun, maka terjadilah PHK. Nah, ketika PHK itu, si pekerja mendapatkan uang pesangon, mendapatkan uang penghargaan masa kerja, kemudian mendapatkan uang penggantian hak. Nah, itu yang diatur dalam undang-undang, ya. Atau dalam hal ini diatur dalam PP 35 tahun 2021. Itu adalah usia pensiun yang terkait antara hubungan antara pekerja dengan perusahaan. Nah, oke, baik. Nah, di angka 2, ya, di angka 2, usia pensiun untuk menerima uang pensiun sesuai jadwal ketentuan program jaminan pensiun BPJS Jam Sostek. Nah, ini lain ya. 1 dan 2 beda kan, cukup beda ya. 1 itu adalah terkait dengan hubungan kerja dengan perusahaan masing-masing, ya. Kemudian yang kedua ini adalah usia pensiun yang dalam kaitannya dengan program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sebelah kanan ini silakan lihat ya. Masalahnya adalah ya. Ini masalahnya ini ya sebelah kanan. 1. Di perusahaan usia pensiun terkait dalam hubungan kerja. Usia pensiun di sini diatur dalam PP atau PKB. Perusahaan atau perusahaan bersama serikat pekerja. Kalau PP kan dibuat oleh PP dibuat oleh perusahaan, tapi kalau PKB kan dibuat oleh perusahaan bersama serikat pekerja kan, menentukan sampai usia berapa pekerja harus pensiun. Ya tadi dikatakan ya mungkin berkisar antara 56 sampai 58 tahun.
Ya, itu faktanya seperti itu ya untuk perusahaan-perusahaan itu. Ini adalah angka 1 ya, angka 1 sebelah kiri bawah ini. Nah, kemudian angka 2 di sini, usia pensiun dalam program jaminan pensiun sekarang. Pada PP, ini yang terkait dengan jaminan pensiun ya. Oke. Usia pensiun terkait dalam program jaminan pensiun, pada PP 45 tahun 2015, uang pensiun baru bisa dibayarkan berdasarkan jadwal tertentu. Nah, jadwal tertentu itu sebelah kiri itu yang ada 2018, 2019, 2022. Nah, kemudian 2025 ya. Jadi nanti pada tahun 2025 itu pekerja yang pensiun itu baru bisa mengambil uang pensiunnya itu 59 tahun, gitu kan? Ya, tapi juga tidak mungkin karena kan masa iurnya belum 15 tahun, baru ikut mulai tahun 2019, ya kan? Baru katakanlah 6 tahun, gitu kan? Nah, itu akan kemudian dia akan mendapatkan uang kontan ya dari dana yang terkumpul. Oke, seperti itu. Oke. Contoh, pada tahun 2034, ya tabel sebelah kiri ya, seorang pensiunan itu baru bisa menikmati uang pensiun itu pada usia 62 tahun. Tahun 34. Kenapa 34? Ini adalah 15 tahun. Jadi seandainya diandaikan bahwa program pensiun itu dimulai tahun 2019 ditambah dengan masa iur 15 tahun, itu kan baru tahun 2034 ada peserta yang sudah bisa mengambil usia pensiun kan. Nah, itu baru mulai tahun 2034. Dan sesuai dengan tabel yang di sebelah kiri, pada tahun 2034 baru bisa mengambil uang pensiun itu adalah setelah usia 62 tahun. Padahal si pekerja itu sudah PHK, sudah pensiun, katakanlah 56 tahun, ya kan? Nah, sudah 56 tahun, uang pensiun dari BPJS belum dapat dong, gitu kan? Nah, ini. Jadi harus menunggu 6 tahun lagi, menunggu sampai usia 62 tahun, baru bisa mendapatkan uang pensiunan. Seperti itu. Wah, ini ya, kayak masalahnya apa masih ada apa tidak gitu kan kira-kira di usia 62 tahun nanti kan nggak tahu kita kan oke. Nah kemudian bahkan di tahun 2043 nanti usia pensiun baru bisa dinikmati pada usia 65 tahun. 2043 paling bawah ya. Jadi kalau orang yang pensiun di tahun 2043 itu dia baru bisa menikmati uang pensiun setelah usia 65 tahun. Padahal orang itu sudah sejak 56 tahun tidak kerja. Wah, oke. Nah, ini adalah studi kasus ya, studi kasus. Oke. Dalam studi kasus ini ya, satu ya, Anton Haryadi mulai bekerja di tahun 2019 di PT Maju Indonesia. Dia mulai bekerja di Maju Indonesia, PT Maju Indonesia itu usia 30 tahun. Sejak itu Anton mengikuti program pensiun BPJS Jam Sostek, ya kan? Oke, masuklah di program pensiun BPJS Jam Sostek. Ketentuan tentang usia pensiun di perusahaan tempat Anton bekerja itu adalah 56 tahun. Oke. Nah, ketika Anton pensiun pada usia 56 tahun nanti, masa iur Anton itu kan 56 dikurangi 30, 26 tahun ya, mengiur gitu kan. Ya, ini sudah lebih 15 tahun. Jadi Anton berhak atas uang pensiun bulanan dari BPJS Jam Sostek. Nah, Anton akan pensiun karena di situ ada 56 tahun. Nah, dalam hal ini Anton akan pensiun pada tahun 2045, ya kan? 2019 tambah 26, ya kan? Usia 56 tahun gitu kan. Nah, tahun 2045 dia pensiun pada usia 56 tahun. Nah, ketentuan BPJS ketentuan BPJS Jam Sostek itu pada tahun 2043 usia untuk bisa ambil uang pensiun itu harus 65 tahun. Ya kan? Oke, di tahun 2043 kan, lihat tabel di tengah itu kan, 2043 adalah 65 tahun. Nah, berarti Anton ini gitu kan, yang dia adalah pensiun pada tahun 2045 ya, dia harus menunggu sampai usia 65 tahun. Nah, gitu kan. Jadi 56 tahun sudah pensiun,
baru bisa mendapatkan pensiun dari BPJS Jam Sostek usia 56 tahun. Nah, berarti Anton harus menunggu 9 tahun gitu kan, 9 tahun baru bisa mengambil uang pensiun BPJS Samsostek, ya pensiun bulanan begitu. Itulah kira-kira ganjarannya seperti itu. Jadi jangan dibayangkan bahwa setelah pensiun kemudian otomatis 2 bulan lagi terima uang pensiun bulanan. Tidak seperti itu. Oke. Jadi memang ya tetap bergantung kepada paket-paket pembayaran pesangon, uang penggantian masa kerja, uang penggantian hak dari perusahaan tempat bekerja. Demikianlah bagi orang swasta. Baik, oke. Ya, saya kira sampai di sini cukup jelas gitu ya. Demikianlah program pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Samsostek. Semoga bermanfaat. Silakan share, bagi-bagi video ini kepada teman sekantor, atasan di kantor mungkin, dan teman-teman lainnya. Sehingga orang lain pun bisa ikut belajar dari sini. Semoga bermanfaat ya. Oke, baik sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada video yang akan datang yang tidak kalah serunya. Oke, oke. Sampai di sini.